Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairun nas wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati alal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ma sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih sempat berjamaah bersama-sama, dan kepada saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan kajian-kajian yang pada subuh hari ini telah sampai kepada kajian yang ke-31. Judulnya pada hari ini adalah pengalihan terbuka. Jamaah suku dimuliakan Allah, 6 bulan sebelum jatuhnya Mekah kepada kaum muslimin tanpa kekerasan, Amr bin As ke Madinah untuk melakukan sumpah setia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbayat. Sebelum ke Madinah, beliau berpapasan dengan 2 orang tokoh Mekah lainnya, Khalid bin Walid dan Utsman bin Talib. Keduanya memiliki niatan yang sama, yaitu berbayat kepada Rasul. Ada hal yang meliputi Amr bin As sebelum menemui Rasul, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut. Sebenarnya Muhammad ini apa yang dia cari? Dia sudah menduduki kerajaan, dia sudah berkuasa, dia sudah masih mengembangkan ajaran-ajarannya. Timbullah hidayah menyadari bahwa Muhammad ini benar. Beliau ke Madinah. Amr bin As melakukan sumpah setia setelah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid terlebih dahulu. Ketika tiba giliran Amr bin As, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, saya akan berbayat kepada Tuhan, asalkan Allah mengampuni dosa-dosa saya di masa yang lalu." Rasulullah menjawab, "Wahai Amr, berbayatlah, karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya." Sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghapus dosa-dosa sebelumnya salah satu contoh keterbukaan Islam, bahwa Islam menerima dengan terbuka orang-orang yang melakukan pertobatan, bertaubat. Bahkan Islam tidak saja terbuka, tetapi juga lapang. Umayyah bin Wahab berbayat masuk Islam dengan syahadat, dan setelah itu dalam riwayat dikisahkan
Umar merasa lapar. Dia membawa pulang tawanan perang Badar tanpa tebusan. Karena memang niatnya Umayyah ketika mendatangi Rasul ingin membebaskan tawanan perang Badar dan membawa pedang yang dia bawa dalam perang Badar. Tetapi ketika bertemu Rasul, segala niatnya telah diungkapkan oleh Rasul. Persekongkolannya dengan sopan. Akhirnya Umayyah menyadari bahwa memang Rasulullah ini benar adanya. Karena percakapan rahasianya dengan sopan itu tidak ada ditakutkan. Ketika itulah dia menjadi sadar dan masuk Islam, berbayat kepada Rasul. Dia pulang bersama tawanan perang yang dia cari, masuk Islam, dan dia katakan dia merasa lapar. Apa pendapat dari Umar bin Khattab mengenai Umayyah ini setelah masuk Islam? Umar bin Khattab mengatakan, dahulu aku lebih suka melihat babi daripada melihatmu di hadapan. Sekarang aku lebih suka melihatmu daripada melihat anak-anak. Ungkapan Umar bin Khattab ini disampaikan kepada Umayyah yang ketika masuk Islam merasa lapar tanpa beban. Jemaat subuh yang dimuliakan Allah, ini sekedar deskripsi saya mengenai keterbukaan Islam. Islam itu terbuka, saya hanya mendeskripsikannya, mengatakannya. Ada hal yang pernah kita alami di sini di hari Jumat tanggal 11 Oktober yang membawakan khutbah Jumat Profesor Dr. H.M. Mughalib, Guru Besar Universitas Islam Negeri Makassar, menyampaikan bahwa Islam mengimami semua nabi, beriman tetapi tidak menjalankan syariat. Bahkan Islam mengakui kitab-kitab sebelumnya itu merupakan contoh-contoh keterbukaan Islam. Mengimami nabi-nabi dan rasul Allah merupakan salah satu bentuk keterbukaan Islam, sekaligus menunjukkan perbedaan Islam dengan yang lainnya dan tidak menjalankan syariat. Di dalam ayat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Islam adalah agama yang sempurna. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Jika penganut agama sebelumnya menyadari kesempurnaan Islam dan setelah itu beralih memeluk agama Islam, maka itu sebagai keterbukaan atau memberi celah terbuka baginya untuk menganut agama Islam, yang artinya Islam terbuka bagi agama-agama lain. Kaum mufassirin menandaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mencukupkan, nikmat-nikmat manusia, sebagaimana ayat kata, sempurna untuk kehidupan dunia wal akhirat. Islam itu sempurna untuk kehidupan dunia wal akhirat. Hudan linnas, hudan lil muttaqin, itu Al-Quran acuannya kita.
Tantangannya sekarang menurut kaum mufassirin, kesempurnaan itu belum dirinci. Perinciannya diserahkan kepada ulama, kaum mufassirin, bahkan kepada kita pribadi masing-masing pada tingkat aplikasinya dengan menggunakan akal, menggunakan hati, amal ma'ruf nahi munkar. Ayatnya dibacakan Imam kita kan, Iqra kitab kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap hari untuk mencapai kesempurnaan Islam, kita setiap hari muhasabah, introspeksi, apakah kita sudah benar. Jangan sampai yang kita lakukan adalah hal yang salah dan kita selalu cari diri merasa benar. Introspeksi, muhasabah selalu. Ini yang dimaksud. Rinciannya itu kembali ke kita. Agamanya secara normatif sempurna. Kita yang ini dalam aplikasi apa? Kepadanya lah kita semua akan kembali. Jadi kita semua ini akan kembali kepada Allah. Di sanalah dijelaskan apa yang diperselisihkan. Artinya manusia tidak boleh mengambil alih kebenaran dan tidak punya ruang untuk a priori kepada yang lain. Kalau kita punya kelompok, kita tidak bisa merasa benar dan kelompok lain salah. Tidak boleh a priori. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Karena terkadang orang yang ada kelompoknya, dia respect pada kelompoknya dan tidak respect kepada kelompok lain. Dia merusak kita. Karena Allah sudah mengatakan kepadamu lah kalian semua akan kembali, dan di sana akan dijelaskan apa yang diperselisihkan. Kenapa kita mengambil alih kewenangan Allah, menetapkan yang benar, menetapkan yang salah? Kita harus berhati-hati di dalam menjalankan agama kita. Dan oleh karena itu kita harus terbuka. Ada satu masjid diperebutkan siapa yang menjadi ketua yang membidangi dakwah. Diperebutkan karena ingin mengundang kelompoknya saja yang menceramah dan kelompok lain salah. Apa saja dia kritisi kalau bukan kelompoknya salah. Ini hal-hal yang merusak kesempurnaan Islam. Saya tidak marah. Saya hanya intonasinya demikian. Dan apa yang saya katakan ini sudah lama menjegal, sudah lama membodoh. Berhentilah. Islam ini sempurna dan mari kita wujudkan sempurnaannya dengan keterbukaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara teori keterbukaan mengakomodasi persamaan. Itu teorinya. Terbuka berarti mengakomodasi persamaan dan mengakomodasi perbedaan dalam satu ruang besar. Jadi Indonesia ini ruang besar, di dalamnya majemuk. Jadi diakomodasi persamaan, diberi ruang yang berbeda. Ada adigium itu pendapat pelihara persamaan pada hal yang makro. Jadi dalam konteks yang lebih besar kita memelihara persamaan dan memberi perbedaan pada hal yang mikro. Jadi mari kita berbeda dan mari kita melakukan hal-hal yang pada yang mikro sesuai kelompok masing-masing. Tetapi jangan kita menekankan keinginan kita pada kelompok besar. Pada konteks yang muncul persamaan sebagai perekat dan perbedaan ditempatkan pada hal yang spesifik. Jadi persamaan perekat, perbedaan hal yang spesifik, masing-masing bisa tumbuh. Kita harus berhati-hati menempatkan diri pada satu kelompok karena doktrin kelompok baik dan tidak respect pada yang berbeda. Itu penyakitnya.
menimbulkan perilaku a priori. Perilaku a priori itu gak suka. Kalau saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu salah, tidak ada i-nya. Itu saja dikejar. Apa maunya? A priori menghalangi kelompok lain berkembang, bahkan menggunakan fasilitas publik. Kalau kita punya, lalu kita halangi orang, tak apa-apa. Tetapi kalau orang lain punya lalu kita halangi orang, itulah Allah marah, murka pada kita. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menegak karena Allah. Jadilah saksi-saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jelas ayatnya, Al-Maidah 8. Kalau kita punya nggak mau kasih orang, oke. Tetapi kalau milik pabrik kita mau kuasai dan jangan kasih orang, itu yang bernamanya bertindak tidak adil. Kita ego. Bapak Ibu jemaah semua dimuliakan Allah. Dalam pendekatan literasi ada namanya pendekatan literasi, perkataan. Toleransi dimaknai sebagai metode dua sisi. Jadi kita kalau berbeda bertoleransi. Islam itu bertoleransi kepada agama yang lain. Di dalam Islam juga ada kelompok-kelompok kita bertoleransi. Toleransi. Secara teori, toleransi itu disebut method of avoidance, metode bersisi ganda. Pada satu sisi tidak menolak berbeda, pada sisi yang lain tidak memaksakan kehendak. Itu teorinya, method of avoidance, metode bersisi ganda. Di satu sisi kita tidak menolak berbeda, pada sisi yang lain kita tidak memaksakan kehendak. Ini kan jadinya harmoni kita beragama, dan itu Islam. Dengan demikian perbedaan-perbedaan tetap eksis dan semua orang tidak lebur dalam persamaannya. Kemudian terjadi konflik. Perbedaan diakomodasi karena itu realita. Kemudian persamaan kita akomodasi karena itu adalah tujuan. Bapak Ibu jemaah semua dimuliakan Allah, saya ingin terakhir. Method of avoidance tercetus sebagai sistem ganda atau metode ganda, sebagai satu teori, sebagai satu metode. Salah satu metode ganda yang diterapkan hingga sekarang ini adalah metode akuntansi, pengeluaran dan penerimaan. Metode ganda ini ditemukan oleh Luca Pacioli. Dia menemukannya di abad 15. Metode ganda telah diperkenalkan Islam 15 abad yang lalu. Bukan pada abad 15, abad ke-7. Al-Quran sudah mengingatnya pada abad ke-7. Sehingga butuh waktu 8 abad menemukan kebenaran ilahiyah. Jadi kita selalu harus terbiasa mengejar kebenaran sesungguhnya sampai kapan pun. Kalau ketertinggalan hanya 7 abad, 8 abad, itu masih mending, masih bagus. Banyak yang menemukan kebenaran ilahiyah setelah mereka mati. Apakah kita mau seperti itu? Mau kembali hidup? Sekedar mau bersedekah, salat 2 rakaat? Ya. Bagaimana salat 2 rakaat itu menjadi lebih mulia dari segala dunia dan isinya, karena setelah kita mati kita tidak bisa kembali salat sekalipun hanya 2 rakaat. Nah, lagi apa ini? Demikianlah Allah mengingatkan mengenai waktu. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Di mana letaknya itu?
metode bersisi ganda. Di mana letaknya itu? Metode of evidence yang ditemukan manusia yang sudah ada dalam Al-Quran. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan menyembah apa yang aku sembah. Itu mengakomodir perbedaan. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Apakah ini tidak jelas? Jelas. Yang mana kita mempraktikkan? Yang mana kita melakukan? Mari kita mencari kebenaran berdasarkan risalah Rasulullah, Al-Quran, hadis. Jangan pada emosi dan keegoan saja. Mohon maaf jika ada yang berlebih. Aku lupa lihat sama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.